Gimana kabar kalian hari ini? Sudah siap untuk berpetualang bersama dengan teman-teman lainnya? Tapi sebelum itu, yuk mari kita memuji dan menyembah Tuhan, Allah yang penuh kasih. Mari kita menyanyikan lagu Hello. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar dari tema God's love is always with us. Kasih Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Sebab tidak ada satu hal pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah kepada kita. Kasih Allah melekat erat bersama-sama dengan kita. Ya, dengan iman, dengan yakin kita bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 8 ayat ke-38 sampai 39. Masih ingat dong? Nah, mari kita nyanyikan bersama-sama satu pujian, God's love is always there. His love is
Hari ini kita mau belajar bersama-sama dari tema kita, yaitu God's love saves us. Artinya, kasih Allah yang menyelamatkan kita. Allah mengasihi kita dengan mengutus anaknya yang tunggal, yang satu-satunya untuk menebus dosa kita. Dahulu kita yang mati karena dosa, sekarang memiliki hidup yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Nah, Paulus dalam suratnya mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dari Roma 5 ayat 8. Nah, ini akan menjadi ayat hafalan kita. Yuk sama-sama kita coba. Sama-sama ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Mari kita memuji Tuhan karena Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar bagi kita. Mari kita memuji dan mengagungkan Allah kita karena Dia sudah memberikan anaknya Yesus Kristus bagi kita semua. Check it out now, to God be the glory. Check it out now, to God be the glory. Check it out now, to God be the glory. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Check it out now, to God be the glory. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah. Menghadap Allah di atas anaknya, nyata penebusan mulia baginya. Check it out now, to God be the glory. Check it out now, to God be the glory. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar, putranya diberikan untuk kaum berdosa. Dia rela disalib bagi manusia, terbukalah pintu selamat bagiku. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergirang. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah. Menghadap Allah di atas anaknya. Menghadap Allah di atas anaknya. Menghadap Allah di atas anaknya. Maka penebusan mulia baginya. Check it out now, to God be the glory. Check it out now, to God be the glory. Anak-anak, sekarang kita mau belajar kembali dari Paulus. Mari kita siapkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Kita mau minta Tuhan untuk mengubahkan hati kita dan juga hidup kita. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Change My Heart, Oh God. I wanna live my life with courage. I wanna live with confidence. I wanna have your hope within me, and joy and reverence. No doubt, no fear, no wondering if you are here. Change my
Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali aku bisa ketemu lagi sama kalian. Wah, kalian luar biasa ya. Kalian berani dan mau kembali bertemu dengan aku bersama dengan Brutus. Ya, sejujurnya aku setiap hari hanya bertemu dengan Brutus bukan sesuatu yang cukup mengembirakan, dan senyuman kalian adalah berkat buatku. Ya, senang sekali aku bisa ketemu lagi sama kalian semua. Ya, Brutus sejujurnya ya, kadangkala dia ini suka kesal. Berwajah kesal, tidak menyenangkan. Tidak. Hari ini aku tidak kesal kok. Tapi aku hanya agak heran. Begini, kalian benar-benar telah menyelamatkan saya. Kalian tidak melaporkan ke atasan saya bagaimana saya tertidur pada saat bertugas. Dan kalian tidak membantu Paulus untuk menyelamatkan diri pada saat saya tertidur. Bisa saja kalian melepaskan rantainya dan membiarkan Paulus untuk menyelamatkan dirinya. Hai Brutus Flavius, bukan aku yang butuh diselamatkan, tetapi kamu yang butuh untuk diselamatkan. Saya? Mengapa saya? Bukankah kamu yang dirantai? Kamu yang menghadapi masalah, menghadapi cobaan, bahkan mungkin saja kematian. Ya. Benar itu. Tapi supaya kamu bisa memahami dan juga aku ingin teman-temanku memahaminya juga, aku ingin membacakan sesuatu dari apa yang aku sudah pernah tuliskan. Tunggu sebentar ya. Nah, ini dia. Ya, ini dia yang aku pernah tuliskan. Di sini aku menuliskan bahwa Kristus telah mati untuk kita semua ketika kita masih berdosa. Itu yang aku tuliskan. Ya, Kristus telah mati untuk setiap kita ketika kita masih berdosa. Orang berdosa? Apa maksudnya? Mana ada orang mau mati untuk orang yang bersalah? Jadi, apa hubungannya dengan saya tertidur? Brutus, aku dan teman-temanku menunjukkan kasih kami kepadamu. Kasih Tuhan kepadamu, Brutus. Kamu dan saya sama-sama tahu bahwa ketika aku nanti menghadap Kaisar, maka kemungkinan sangat besar, bahkan sudah pasti, aku akan mati, Brutus. Aku punya banyak alasan untuk melarikan diri. Dan kamu tahu bahwa sangat mungkin bagiku untuk melarikan diri waktu kamu tidur. Aku bisa saja. Tetapi aku tidak melakukan itu. Aku tetap tinggal bersama denganmu. Aku menyerahkan diriku untuk kamu, Brutus. Mungkin saja aku akan mati saat nanti menghadap Kaisar. Tetapi kamu, Brutus, akan tetap hidup. Ya, itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk aku dan juga untuk teman-temanku. Kasih Tuhan menyelamatkanku. Kasih Tuhan menyelamatkan kita semua. Tetapi aku telah melakukan banyak hal-hal yang buruk. Ada hal-hal yang ingin aku tidak sampaikan di depan anak-anak.
Tapi kenapa Tuhan mau melakukannya untukku? Kenapa Tuhan mau melakukannya untukmu, Brutus? Aku rasa teman-temanku bisa menjawabnya. Benar? Tentu kalian tahu ya, kenapa Tuhan mau mati, mau mengasihi setiap kita yang berdosa. Benar, Brutus. Kita semua melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita semua melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Itu benar. Tetapi Tuhan mengasihi setiap kita. Tuhan mencintai setiap kita. Dia mau datang dan mati di atas kayu salib. Karena apa? Karena Dia mau menyelamatkan setiap kita. Mau menyelamatkan kamu, Brutus. Mau menyelamatkan setiap anak-anak. Mau menyelamatkan aku. Kristus telah mati untuk setiap kita ketika kita masih berdosa. Kasih Allah itu menyelamatkan setiap kita. Ya, kasih Allah menyelamatkan setiap kita, termasuk kamu, Brutus. Tuhan mengasihimu dan mau menyelamatkan. Dengan setidaknya yang paling utama apa itu? Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau memohon pengampunan kepada Dia. Kita mau mengatakan apa yang sudah kita lakukan dan kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan menyelamatkan kita. Maka Dia, Allah yang mengasihi kita, Dia akan menyelamatkan kita. Pertanyaannya, apakah kamu, Brutus, mau datang kepada Dia, minta ampun dan memohon pada Tuhan? Tuhan Yesus sudah berkorban untuk setiap kita. Dia sudah mati untuk menebus dosa setiap kita. Berkorban. Aku bersama teman-teman Romawiku senantiasa melakukan pengorbanan untuk dewa-dewa kami. Bahkan kami tidak pernah melihat orang-orang Kristen melakukan hal itu. Ya, kami tidak perlu melakukannya lagi. Benar, teman-teman ya. Kita tidak pernah melakukan pengorbanan lagi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia adalah korban yang dipersembahkan. Tuhan Yesus cukup mati satu kali untuk semuanya. Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, darahnya tercurah untuk menghapus setiap dosa-dosa kita semua. Cukup sekali Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Cukup sekali, Brutus. Sebenarnya saya tidak ingin mengatakan hal ini. Tapi sebaiknya kalian boleh meninggalkan tempat ini. Kalian tidak dapat mendengarkan hal ini. Saya ingin berbicara berdua saja dengan Paulus. Kalian silakan kembali, silakan pulang. Saya yakin kamu mau dan akan mau menjelaskanku lebih jauh lagi tentang Tuhan Yesus kepadaku. Benar, Brutus. Ya, teman-teman, kalau kalian ingin mendengar lebih banyak tentang kasih Tuhan Yesus, tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan, kalian bisa bertanya kepada pemimpin kelompok kalian. Aku akan berbicara kepada Brutus tentang kasih Tuhan. Oh iya, ini akan menjadi sebuah bantuan yang besar untuk aku. Tolong, jangan lupa sampaikan kepada teman-temanku bahwa kasih Tuhan menyelamatkan setiap kita. Kasih Tuhan pasti menyelamatkan setiap kita. Jadi teman-teman, tolong sampaikan ini ya kepada teman-temanku yang lain. Halo teman-teman, apakah kalian semua sudah berkumpul? Aku senang melihat kalian aman dan sehat. Meskipun banyak hal-hal buruk yang terjadi. Mengerikan. Sekarang semua prajurit Romawi sudah mengubah rute patrolinya mereka.
mereka telah melihat Markus dan Timoti. Tampaknya mereka mencari-cari alasan untuk menangkap Markus dan Timoti. Tentu saja, semua hanya kebohongan. Ketika mereka melihat Markus dan Timoti, para prajurit Romawi tersebut menyuruh mereka untuk berhenti. Tetapi Markus dan Timoti terus berlari supaya para prajurit itu mengejar mereka dan membiarkan kami. Sekarang aku gak tahu di mana mereka. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika penjaga menangkap mereka? Saya sangat khawatir. Tetapi bukankah kalian baru saja mengunjungi Paulus? Coba kalian katakan kepada aku apa yang Paulus katakan. Mungkin itu bisa menjadi penyemangat buat aku. Atau bisa memberikan aku ide tentang apa yang harus aku lakukan. Coba kalian kasih tahu apa yang Paulus katakan. Benar. Paulus mengatakan bahwa kasih Allah menyelamatkan kita dan tidak ada yang dapat menghalangi Paulus untuk memberitahukan kepada orang-orang tentang Yesus. Memang benar, kasih Tuhan menyelamatkan kita. Saya punya pertanyaan, semacam pertanyaan sulit yang saya mau kalian bicarakan dengan kelompok kalian. Pertama, mengapa kasih Tuhan tidak membebaskan kesulitan yang kita hadapi? Seperti yang saya alami. Kemudian, kasih Tuhan menyelamatkan kita dari apa ya? Saya tahu kalian kan sudah pernah berkumpul dengan Paulus. Dan Paulus sudah mengatakan semua kebijaksanaannya dia. Dan semua yang Paulus tahu tentang Yesus. Coba kalian beritahukan kepada saya. Wow, dia sangat cepat. Saya rasa kelinci aja nggak bisa bergerak secepat itu. Saya mendengar Aku hampir menangkapnya. ada orang di luar. Mati gerobak satu itu. Jangan khawatir. Apakah Kita itu mendapatkannya nanti. Jika dia Markus salah satu dari orang Kristen itu, atau Timoti pasti mau pergi ke pertemuan. atau prajurit Romawi? Mereka bertemu di sekitar sini, di suatu tempat. Bisa jadi. Saya melihat. Hei, apakah kamu mendengar sesuatu? Di dalam rumah itu? Di sana? Mungkin hanya tikus kali, atau seekor binatang. Orang Kristen tidak akan bertemu di tempat yang gelap seperti itu, kotor lagi. Aku tidak tahu. Saya pikir kita harus meriksanya. Ya, coba Ki, kamu periksa. Saya sih nggak mau ya digigit oleh banyak tikus. Lagi pula, apa yang akan kamu lakukan? Mending tusuk saja dengan tombakmu dalam gelap. Siapa tahu kamu mendapatkan atau membunuh sesuatu. Ya, mungkin kamu benar. Ketika kita menangkap pria itu, kita harus memaksanya untuk memberitahu kita di mana orang-orang Kristen bertemu. Itu akan lebih mudah. Ya. Mereka udah pergi. Oh ya, ngomong-ngomong tentang kereta sayur itu, sungguh pemandangan yang mengerikan. Seandainya kamu lihat kalau Mereka sudah pergi. Kita sudah aman. Tuhan menyelamatkan kita. Dan Markus dan Timoti sudah berhasil kabur. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena cinta-Mu kepada kami. Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal untuk menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami dan membantu kami dari kesulitan kami. Terima kasih Tuhan,
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa teman-teman.